Selanjutnya pertanyaan keenam ialah mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Alasan Al-Quran diturunkan secara bertahap. Pertama, untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Ketiga, untuk mempermudah hafalan dan pemahaman tahap Al-Quran. Yang keempat, menyesuaikan dengan peristiwa dalam penetapan hukum. Yang kelima, bukti yang bijak bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi Allah SWT yang maha bijaksana dan maha tuhu. Ada 3 tahapan Al-Quran diturunkan. Tahap pertama Al-Quran diturunkan ke Lahulul Mahfuz. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri dan oleh siapa yang mendapat izinnya untuk mengetahui beberapa perkara gaib. Adanya tahap ini didasarkan pada firman Allah sebagai berikut, bahkan didustakan mereka itu ialah yang mulia yang tersimpan dalam Lailatul Mahfuz. Yang kedua, tahap kedua Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan dari Lailatul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tahap 3, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap yang terakhir ini Al-Quran diturunkan dari langit dunia di dalam hati Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur. Selanjutnya pertanyaan nomor ke-7. Bagaimana ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ciri surat Makkiyah. Pertama, terdapat sujud dalam surat ini. Kedua, setiap surat yang terdapat lafaz kala adalah Makkiyah. Yang ketiga, diawali dengan huruf muqatta'ah terputus seperti alam, ar-ra, tasim, hamim, qaf, dan nun. Surah Makkiyah adalah pendek-pendek. Yang kelima, ayat Makkiyah pada umumnya berkenan dengan tauhid dan upaya membersihkan masyarakat dan penyembahan berhala dan syirik. Yang keenam, tasyri' dan persyariatan hukum dalam ayat-ayat ini sangat sedikit. Yang ketujuh, pada ayat ini banyak mengandung kisah mengenai riwayat hidup dan kisah para nabi. Yang kedelapan, pada ayat-ayat ini banyak mengandung mukjizat dan kefasihan yang kuat. Yang kesembilan, ayat-ayat ini mempunyai audiens khusus seperti ya ayyuhan nas dan ya bani Adam. Ciri surah Madaniyah. Pertama, terdapat kewajiban dan hukum dalam surah ini. Yang kedua, surah Madaniyah pada umumnya panjang. Yang ketiga, ayat panjang.
Yang keempat, menjelaskan aturan kota, pengadilan kemasyarakatan, pemerintah, aturan peperangan dan perdamaian yang merupakan ciri terpenting surat Madaniyah. Yang kelima, ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Yang keenam ialah ayat ini menjelaskan tentang akidah ahli kitab dan mengajak mereka kepada agama Islam. Yang ketujuh, menjelaskan keadaan dan tindakan kaum munafik dan sikap kaum muslimin dan Nabi Muhammad terhadap mereka.